Shalom. Mari kita belajar dari kisah perempuan Shunem. Jangan kecewa bila ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita. 2 Raja-Raja 4 ayat 13-14 bilang, Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Apakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada orang-orang yang suka melayaninya dengan tulus hati. Apa yang ditaburnya pasti dituainya. Sama seperti perempuan Shunem ini yang telah melayani Nabi Elisa dengan segenap hati. 2 Raja-Raja 4 ayat 15-16. Lalu berkatalah Elisa, panggil dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa pada waktu itu, seperti ini juga tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, jangan berdusta kepada hambamu ini. Alangkah sukacitanya ketika kita memperoleh nubuatan dari janji-janji Allah, bahwa kita akan menerima jawaban dari kerinduan dalam segala kebutuhan dan keinginan kita. Tentunya kita akan semakin bersungguh-sungguh lagi untuk melayani Tuhan. 2 Raja-Raja 4 ayat 26-27 bilang, larilah, menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnya lah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkan dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Sebagaimana langit tidak selalu cerah demikian, pula kehidupan hidup kita. Sebagai orang percaya kadang-kadang pergumulan dan masalah datang. Bahkan Tuhan juga mengizinkan hal-hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kita. 2 Raja-Raja 4 ayat 28, lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong? Belajarlah dari kisah perempuan Shunem ini. Di saat kecewa, dia tidak menjauh dari Tuhan, namun dia makin mendekat dan mencari Tuhan. Dalam doa kita, boleh saja berkeluh kesah kepadanya, tapi jangan pernah menjauh dari Tuhan. Di 2 Raja-Raja 4 ayat 36-37 bilang gini, kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggil perempuan Shunem itu. Dipanggilnya dia. Lalu datanglah ia kepadanya. Lalu berkatalah Elisa, angkat anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatlah anaknya, lalu keluar. Bila kita tetap percaya dan berharap kepadanya, akhir dari segala pergumulan hidup kita pasti akan berakhir baik. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong dan menyatakan kemuliaannya. Yeskiel 22 ayat 24 bilang, hai anak manusia, katakanlah kepadanya, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kekeraman. Jangan segan dan malu mengadu kepada Tuhan. Jangan takut dan jangan ragu menceritakan kemalangan yang kita alami. Mungkin ekspektasi kita selama ini keliru. Sekalipun hati kita dak-dikduk menjalani hidup ini, hadapi saja realita kehidupan dengan penuh ucapan syukur. Saya percaya hidup saudara akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.